Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Az-Zahratul Wardatila dalam acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, kali ini teman-teman, saya mendatangkan narasumber yang super duper cantik banget, Ibu Mulyanti Suhartina. Masya Allah Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya teman-teman, kita biasanya kalau sharing atau belajar di kelas itu manggilnya Miss Tina. Gimana nih Miss kegiatan hari-hari ini? Padat nggak? Lumayan padat sekali dari pagi. Boleh dong Miss cerita sedikit sepenggal tentang Miss Tina. Dulu itu gimana belajarnya, yang memotivasi belajar itu apa? Dulu saya mungkin masuk anak-anak yang hobinya tidur ya, kalau di kelas. Sama Miss. Iya. Sama. Apalagi waktu pelajaran bahasa Inggris. Jadi pelajaran saya yang saya ampu sekarang itu saya hobinya tidur. Karena saya menganggap itu bahasa planet lain gitu kan. Jadi bahasa yang susah untuk dimengerti. Ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu ada salah satu guru yang memotivasi saya, yang mendongkrak semangat saya untuk akhirnya menyukai bahasa Inggris seperti Padahal itu. dulunya itu sukanya tidur. Sukanya tidur, saya nggak suka. Saya merasa itu bahasa planet lain. Jadi saya ini bahasa apa sih? Antara tulisan dengan ucapan yang ketika kita baca itu berbeda sekali gitu. Saya bingung. Dan ketika gurunya menjelaskan, saya itu nggak paham gitu. Jadi waktu SD, SMP, sampai SMA kelas 2. Itu nggak suka bahasa Inggris? Nggak suka bahasa Inggris. Saya baru suka itu ketika SMA kelas 3 mau lulus. Karena ada guru yang bener-bener dulu kita panggilnya itu Mr. A, namanya itu Khairul Anam, tapi kita panggilnya Mr. A. Dia itu salah satu guru yang memberikan metode pembelajaran itu yang nggak membosankan banget di kelas. Padahal dengan cara penyampaiannya itu bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris, full English. Kayak Miss Tina biasanya Iya. kalau di kelas. Bener. Terus yang apa sekarang pendidikannya Miss Tina yang dulu-dulu kok sampai sekarang bisa menjadi guru bahasa Inggris itu ceritain dong Miss. Jadi dulu saya sempat memilih prodi bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris itu accidentally gitu. Tanpa saya rencanakan, karena saya pengen jadi polwan, polisi wanita atau kerja di kedinasan, sekolah kedinasan. Tapi faktanya nggak masuk. Jadi akhirnya saya coba apa ya yang saya suka. Bukan saya bisa, tapi apa yang saya suka. Kemudian saya milih bahasa Inggris. Dan akhirnya finally ya saya kuliah jurusan bahasa Inggris S1 dan S2 bahasa Inggris. Berarti sekarang udah S2 ya Miss? Iya. Ada keinginan lanjut S3 nggak? Iya. So far insya Allah ada keinginan lanjut, tapi untuk sekarang pengen healing dulu. Healing? Ya, maksudnya pengen karena kan untuk gitu ya. karena kan untuk lanjut doktoral itu harus banyak persiapannya, apalagi kalau target saya itu kan pengen ke luar negeri. Karena nggak afdol aja gitu, nggak ke sumbernya langsung gitu kan. Iya, di mana bahasa Inggris itu berasal, seperti itu. Jadi gini, kan tentang pembagian waktu ya Miss Tina ini tadi tentang gimana cara mengatur kesuksesan Miss Tina sendiri. Jadi teman-teman, sekarang kali ini kita akan membahas mengenai stress management in boarding school Miss Tina. Gimana sih tanggapan Miss Tina atau yang Miss Tina pikirkan tentang manajemen stres itu bagaimana? Oke, jadi sebelum kita fokus ke pembahasan manajemen stresnya atau pengelolaan stresnya, mungkin hal yang pertama perlu kita ketahui, stres itu seperti apa sih? Stres itu bagaimana sih? Kita merasa stres itu saat kapan, gitu kan? Saya pribadi pun, saya merasa stres itu ketika satu, saya banyak pikiran, banyak yang saya kerjakan, kemudian tidak kunjung selesai, udah auto stres itu, gitu. Dan stres ini sendiri, terutama di di dunia boarding school, dengan aktivitasnya para santri dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu bahkan kapan terakhir saya itu healing gitu kan? Stres ini kan ke temannya healing gitu kan? Copingnya itu loh. Kapan saya istirahat?
tidur pun kadang di kelas, Ya, kadang tidur. seakan menampar saya gitu, Miss. Oh iya, tidur di kelas, tidur di sembarang tempat. Iya, iya, ya ya kan? Allah. Nggih. Bahkan sambil berdiri pun bisa tidur. Iya, bisa. Kayak gitu. Kok bisa ya, Miss? Kayak ya Allah. Ya karena stresnya udah banget, gitu. Dan kalian nggak tahu bagaimana saya harus menyelesaikan stres ini, harus segera selesai, kembali lagi kepada jati diri yang sebenarnya, ya kan? Yang pertama yang bisa kita lakukan, terutama untuk anak-anak di boarding school, yang nge-mall aja nggak bisa, ya kan? Ngafe nggak bisa, ya kan? Bisanya kemana? Ke masjid, ya kan? Dan itu ya tanpa HP, kan anak-anak kan nggak bisa kalau nggak tanpa HP itu. Iya, benar. Gadget is my life, gitu kan? Iya. Hidup saya, part of my life, gitu Iya. kan? Bagian dari hidup tanpa HP. Dompet nggak apa-apa ketinggalan. Nggak apa-apa, Yang penting HP asal nggak jangan ketinggalan. HP. Betul sekali. Jadi hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang positif. Contohnya, Miss? Contohnya gini, misal, kan lagi banyak nih aktivitasnya. Ada Ya. waktu istirahat kan, jam-jam istirahat. Ada, tapi kita itu pasti bakalan keinget tugas, Miss. Pasti bakalan keinget tugas mungkin hafalan, tugasnya mapping, aduh Masya Allah. Jadi kita itu mau istirahat itu nggak bisa. Gitu. Oke. Terus merasa ada waktu jam istirahatnya itu kira-kira saat kapan? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah, Ya. di saat itu kita bisa melakukan manajemen stres Dengan cara, atau Miss? mengelola stres. Kalau versi yang biasanya para santri lakukan. Ya. Ini biasanya, tapi nggak tahu juga. Mungkin sholat, ambil air wudhu, sholat. Ya. Ya Jadi kan? mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Betul. Terus kemudian pergi ke lantai atas atau tempat yang hening. Bukan untuk bersemedi atau bukan untuk mau ngapain ya. Ya. Jadi bisa mungkin dengan menghirup udara segar, take a deep breath, terus kemudian biar lebih fresh ke alam gitu. betul. Sambil bawa novel atau bawa buku atau bawa Ya. apa namanya? Al-Quran, Miss. Al-Quran, Ya, ya Al-Quran. kan. Jadi hanya saya dan yang Maha Kuasa yang tahu Iya. gitu. Jadi itu setidaknya itu stres kita itu agak Terkurangi. cooling down gitu, Iya. agak terkurangi seperti itu. Mungkin bisa dengan tidur. Ya. Biasanya kalau santri itu ya emang gitu, Miss. Solusi terbaik untuk memecahkan masalah atau biar masalah lebih plong itu tidur. Ya, tidur di Karena kelas. bangun itu pasti fresh lagi. Iya, fresh lagi dan dimarahin gurunya nanti. Ya pasti itu kalau Iya, di kelas iya. tidurnya. Iya, ya iya. kan? Terus sebenarnya tidur jam 11 malam itu agak kurang baik ya. Iya, kurang baik. Karena apa? Karena waktu otak kita bekerja dalam 24 jam itu ada porsinya masing-masing, Mbak. Jadi Gimana itu, Miss? kalau kita forcing 24 jam, kita baru tidur jam 11 nih. Iya. Padahal esok harinya kita harus bangun jam 3 untuk Iya. qiyamul lail. Harus. Bayangkan, itu hanya berapa jam tidur? 11, 12, 1, 2. Hanya 4 jam. 4 Kurang jam, malahan, kan? Iya, sangat kurang dan sangat tidak baik. Akhirnya ketika siang hari, ketika waktunya formal school, Iya. tidur. Ya kan? Jam 1 itu, intensitas capek kita, lelahnya kita itu kan sedang layingnya, sedang Iya. rendah-rendahnya. Akhirnya kita pengen delosor, ya Iya. kan? Gini, ya kan? Kalau gitu gini, ya kan? Iya. Raganya ada di kelas, gitu. Di depan gurunya nih ada. Ada, Tapi jiwanya keliling ada. kemana-mana. Benar, seperti itu. Terus, Miss, umpama ya, kalau permasalahan dari saya sendiri nih, saya ada tugas dari mungkin ngaji kitab ya, terus kepikiran ngaji Al-Quran, terus kepikiran madrasah diniyah, terus kepikiran tentang tugas-tugas di pelajaran formal. Gitu itu saya bingung, Miss. Gimana sih cara mengatur waktunya itu biar bisa? Padahal saya itu, ya Allah, males, Miss. Males banget gitu. Pokoknya intinya itu yang ingin saya bahas itu, gimana sih, Miss, cara mengurangi rasa malas itu supaya kita itu nggak stres, bisa mengatur waktu dengan baik. Itu juga terjadi waktu saat saya masih menjadi mahasiswa ya. Jadi skala prioritas itu penting. Tadi banyak banget tugasnya. Iya. Disusun dulu.
mana yang paling urgent, paling utama, skala prioritas. Oh, ada tugas dinia yang harus diselesaikan hari ini juga karena besok itu jam 8 itu harus dikumpulkan. Berarti dia harus ada di atas, harus diselesaikan dulu. Harus duluan. Betul. Jadi buat di catatan kecil. Jadi saya itu orang yang tidak bisa lepas dari catatan. Kalau dulu waktu masih jadi mahasiswa kan gadget itu belum secanggih sekarang kan. Jadi pakai gadget seadanya. Waktu itu saya lupa itu cuman bisa buat SMS, WA, pokoknya nggak sebanyak sekarang, bisa ada note ini. Nah itu saya catat. Sekarang jadi udah saya canggih. Sekarang itu besok ada tugas ini. Mana yang dikumpulkan lebih dulu? Mana yang lebih urgent? Mana yang sekiranya itu sangat dibutuhkan? Nah itu di list dulu. Jadi ditulis biar kita ingat. Biar kita ingat dan skala prioritas itu akhirnya jalan. Mana agenda Vox Maka yang lebih dulu, agenda Elfikerka yang lebih dulu, mana yang lebih membutuhkan saya. Misal, saya itu waktu itu pernah ada di 4 acara waktu masih jadi mahasiswa. Jadi di radio ada acara, kemudian di HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan ada, di BEM Badan Eksekutif Mahasiswa juga ada, kemudian di organisasi yang satunya juga ada. Yang organisasi satunya itu saya sebagai si acara, yang di lainnya saya sebagai performer, pembaca puisi waktu itu, dan yang satunya saya sebagai bendahara. Yang sebagai bendahara, itu skala prioritasnya susunannya terakhir sendiri. Saya urgent di performer. Menurut saya melistnya seperti itu. Saya harus tampil jam 9. Sebagai si acara, karena dia juga masuk skala prioritas saya, organisasi yang di situ saya sebagai si acara, saya akan datang pagi hari untuk menyiapkan semua acara. Maka pukul 8 saya akan berangkat untuk lanjut perform, membaca puisi, hingga acaranya selesai. Jam 11 harus kembali lagi ke acara yang menjadi si acara tadi. Dan lanjut yang terakhir saya pergi ke tempat yang dimana saya menjadi bendahara di situ. Jadi itu dalam satu waktu sehari saya ada di 4 tempat. Dan alhamdulillahnya jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi itu saya list. Gitu. Berarti untuk menulis semua kegiatan yang kita lakukan itu penting ya, Miss ya? Iya, sangat penting. Umpama jam segini kita waktunya ini, jam segini waktunya mengerjakan ini. Betul. Waktu istirahat sudah di list juga. Betul. Jadi kan biasanya itu soalnya itu bingung. Mau ngerjain yang mana dulu, mau tidur, mau ngerjain tapi kok ngantuk. Bener. Kalau udah ada lisannya kan enak ya, Miss ya. Gak boleh ngantuk. Ini waktunya belajar ini waktunya ngerjain ini gitu ya, Miss. Dan itu saya lakukan ke anak saya sekarang. Jadi dia itu jam tidurnya sudah sesuai, disiplin, jam mainnya dia disiplin, jam makannya dia disiplin. Karena mungkin saya dari kecil terbiasa disiplin ya. Jadi saya selalu tek gitu. Jadi setiap waktu jam ini sampai jam ini saya gini, jam ini sampai, dan itu terbawa hingga sekarang. Gitu. Jadi kebiasaan, Miss. Jadi terbiasa. Ya. Seperti itu. Dan itu perlu sekali untuk kalian-kalian yang seharian full itu padat sekali aktivitasnya. Iya. Seperti itu. Apalagi kita itu kan ya santri ya, Miss ya. Kurang, kalau gini, Miss. Gimana kalau umpama ada yang menganggap kalau pelajaran dinia itu lebih penting dari pelajaran formal. Padahal basicnya itu sama, kayak pertimbangan antara pelajaran keduanya itu sama, Miss. Berkembang di penting di masyarakat luar itu penting. Kita itu kadang pemikiran kita itu ya wis tak belajar dinia wae, formal nggak penting. Gimana, Miss? Motivasinya buat anak-anak yang seperti itu? No, kalau saya. Jadi bukan no juga sih. Jadi seperti ini. Kita itu selalu dihadapkan pada dunia akhirat, ya kan? Dunia akhirat. Anggaplah bahwasanya pelajaran dinia itu lebih penting. Oke, nggak apa-apa. Itu jadikan skala prioritas. Tapi untuk pelajaran formal di mana dia itu membackup, misalnya nih, ketika kita harus terjun ke masyarakat, kita nggak hanya membutuhkan pelajaran dinia, tapi kita juga membutuhkan pelajaran fisika, membutuhkan pelajaran sosial umum, membutuhkan pelajaran atau bahasa,
untuk berkomunikasi dengan Ya, mereka. bahasa itu penting banget ya. Penting sekali, karena itu sebuah alat komunikasi. Bahasa apapun itu, bahasa Jawa halus. Bahasa Jawa kan ada Jawa halus, Jawa kasar, ya kan? Kromo Inggil, dan lain-lainnya Ya. gitu. Jadi, kalau saran saya itu tetap dua-duanya itu diseimbangkan. Walaupun dominantly, yang paling dominan itu lebih fokus ke dinia. Ya nggak apa-apa, expert di dinia, tapi tidak melupakan porsi untuk formalnya. Iya, soalnya kalau di luar itu pasti formal itu penting banget. Iya. Dan kalau terjun ke masyarakat, misal nih masyarakat kan banyak yang nggak paham dinia. Iya. Maksudnya misalnya banyak masyarakat yang masih buta huruf atau nggak bisa baca kitab kuning, ya kan? Nah, otomatis kan kita perlu memahamkan. Nah, memahamkannya kan menggunakan ilmu sosial, menggunakan ilmu interaksi sosial. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Antar sesama ya. Nah, sesama manusia itu bagaimana? Seperti itu. Untuk menangani stres itu tadi ya Miss ya, katanya Miss Nina kita harus mengolis kegiatan kita, kita harus mengurangi rasa malas. Tapi Rasa malas tadi belum? ya rasa malas tadi belum. Heeh. Coba dijelaskan, coba tidak. Rasa malas ya? Ya. Rasa malas itu boleh terjadi dan bisa terjadi sama siapapun. Ya. Kita merasa malas tuh wajar, nggak apa-apa. Sekali, 2 kali kita malas itu nggak apa-apa. Yang penting jangan seterusnya kita malas. Nah, gimana manajemen malasnya? Kita cari tahu momen atau sebab, kan dimana ada sebab ada akibat. Iya. Akibatnya kan malas. Apa sih yang menjadi penyebab kita itu malas? Nah, itu dicari tahu. Iya. Misal, saya itu akan merasa sangat malas ketika bangun tidur, saya disuruh langsung menghandle urusan rumah tangga, rumah dan perintilannya, dari nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, dan semuanya. Padahal dulunya nggak gitu ya Miss. Dulunya nggak gitu. Lebih fresh, Lebih plong. fresh gitu. Dan Nggak dulu kayak sekarang. bebas. Sekarang itu kayak this is my own business gitu, my own responsibility gitu kan, tanggung jawab Iya. saya gitu kan, mau nggak mau harus diselesaikan. Nah itu membuat saya bangun tidur itu sudah auto males gitu kan. Ya Padahal gimana lagi udah takdir. nah sudah tanggung jawab itu tadi. Iya. Sudah menjadi ibu, Nah. ibu dari 1 anak. Kan saya menemukan nih saat begitu, Iya. ya kan. Jadi ketika saya bangun tidur, apa yang saya lakukan? Tahu nggak? Saya mencari satu aktivitas dari kegiatan rumah tangga tadi yang saya sukai. Yang ketika saya mengerjakan itu, saya akan happy. Apa itu Miss? Menyiram. Menyiram. Oh berarti di rumahnya Miss Nina banyak. Menyiram bunga, menyiram halaman. Pokoknya saya melakukan salah satu pekerjaan rumah yang keluar dari rumah. Yang keluar dari rumah. Maksudnya ada di Menyiram. halaman gitu. Ada di halaman, betul. di halaman. Ada di halaman. Jadi ketika saya pergi, bangun tidur, sholat, kemudian tadarus, kemudian lanjut saya langsung keluar, pegang apa itu selang ya kan, terus happy banget nyiram gitu, lihat Sambil bunga-bunga. lihat tanaman Iya, itu, itu jam 5 fresh, pagi iya. padahal 5 sampai setengah 6, jadi 30 menit saya buat menyiram gitu, buat bersihin halaman, nyabutin rumput, nyapu-nyapu. Itu saya akhirnya masih ada pekerjaan yang lain, semangat jadinya gitu, karena ada satu hal yang saya happy ketika melakukannya. Jadi malas itu bahasanya itu malas itu dialihkan menjadi apa sih, positive vibes, hal yang bikin kita jadi positif gitu loh, Yang jadi gitu, yang bikin kita semangat lagi gitu. memicu Memicu kita maksudnya. untuk semangat lagi gitu. Iya. Jadi apa, misal males belajar fisika, Iya. apa coba? Soalnya saya Malas ngapain? malas hafalan nado, Miss. Malas hafalan nada. Iya, soalnya itu susah. Selain dari susah itu, lafadznya itu beda sama Al-Quran, Miss. Kalau Al-Quran itu lebih di hati gitu. Ya, di hati. Kalau hafalan nadom itu asing. Kayak istilah-istilahnya itu asing, Miss. Istilah ini dijadikan ini itu asing banget gitu. Siapa yang jago nadom? Semua itu pada apa ya, Miss? Istilahnya kalau Jawa itu sambat.
Jadi Semuanya kita, sambat, nggak ada yang nggak sambat. saya kurang tahu, Miss. Nanti saya cari tahu aja. Oke. Jadi, Soalnya kalau ada yang bisa hafalan, maksudnya dia suka nado, Iya. katakanlah dia cowok. iya ya. Ini tuh terjadi waktu saya SMP. Saya tuh malas banget sekolah. Tapi karena saya lihat ada si doi dari jauh datang diantar sama orang Saya tuanya. nggak punya Miss itu Eh, masalahnya. ya kan nggak perlu ada ini, Iya, ya iya. kan? Cuman wah semangat jadinya gitu loh. Ya itu rahasia pribadi lah. Miss. Tapi saya Cukup alhamdulillah, dipendam ya? Ya belum, masih Oke. terpendam. Mm-mm. Ya nggak apa-apa kan buat semangat biar nggak males. Iya ya. Kalau di sekolah ada seseorang yang kita doiin kan kita jadi semangat. Iya, Walaupun iya. sakit, batuk, demam itu tetap berangkat loh. Ya tetap berangkat demi ketemu wajahnya. aja. Hanya ketemu doang kan. Itu lihat doang. ya Allah sumpah bisa mengurangi rasa malas, Miss. Rasa Padahal malas, nggak rasa boleh. stres ya Iya. kan? Ya pokoknya ya gitu ya. Pokoknya untuk menghilangkan rasa malas itu berarti kita harus memikirkan atau melakukan hal yang memang benar-benar ingin kita lakukan Dan kita membuat kita sukai. semangat ya, yang kita sukai. Kalau Miss Tina itu menyiram, yang membuat fresh itu menyiram tanaman, menyiram halaman. Kalau saya belum menemukan. Oh, belum menemukan. Ya solusi saya kalau malas itu ya tidur. Tidur. Karena alasan saya malas itu karena pengen tidur gitu aja. Ngantuk karena ngantuk. Saya belum menemukan cara untuk menghilangkan ngantuk. Mungkin dari sharing bareng Miss Tina ini saya ciling gitu menemukan. Biar nggak ngantuk Iya. ya. Oke. Oke teman-teman, dari sharing kali ini bersama Miss Tina, kita mendapatkan kesimpulan yang dapat saya simpulkan itu cara bagaimana manajemen stres. Stres manajemen itu kita harus menglist atau merekap semua kegiatan kita. Kita harus mengurangi rasa malas kita dengan kegiatan yang kita sukai, Miss Tina ya. Kita harus benar-benar menancapkan dari hati bahwa itu adalah kewajiban kita. Jadi kita tidak boleh oleng. Oleng maksudnya ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri. Itu sudah tugas kita. Kita harus melakukannya. Begitu Miss Tina? Betul sekali. Mungkin ada tambahan dari kesimpulan saya? Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa saksikan acara kami Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum Miss Tina. Mangga. Iya.